Ini menunjukkan bagaimana pentingnya salat. Dan seorang muslim harus senantiasa memperhatikan salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara sifat orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi, yaitu mereka meninfakkan rezeki yang diberikan Allah, ya, baik diam-diam atau terang-terangan. Ya. Demikian memang sifat seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Dan pahala berinfak, sedekah ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Infak dan sedekah itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 amalan yang bisa membuka pintu kebaikan, di antaranya infak, sedekah. Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, ketika diperlihatkan neraka kepada Rasulullah SAW, kata beliau, ternyata penghuni neraka itu kebanyakan para wanita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, wa akthirna al-istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sungguh aku melihat kalian ini penghuni neraka yang paling banyak. Ya, kata para ulama, kenapa disebutkan sedekah? Karena sedekah itu amalan yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun kalian hanya sedekah dengan sebutir kurma. Ya. Sebutir kurma tidak ada harganya. Ya. Tapi kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jaga diri kalian dari api neraka, meskipun kalian sedekah dengan sebutir kurma. Ya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan infak, keutamaan sedekah. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta.
Bahkan dengan kita sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan, menambahkan rezeki untuk kita, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim, sedekah itu disebut dengan qardun hasanah. Qardun hasanah. Qardun hasanah itu artinya pinjaman yang baik. Bayangkan sedekah itu diistilahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan pinjaman. Artinya kalau orang sedekah sama saja dia ngasih pinjam sama Allah. Allah ganti. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi pinjam kepada Allah dengan qardun hasanah, itu sedekah, Allah ganti dengan ad'afan katsira. Ya, kalau kita sedekah digantinya bukan dengan nominal yang sama, tapi nominal yang ad'afan katsira, berlipat-lipat. Ya. Ad'af itu jamak dari dif, artinya berlipat-lipat, ditambah katsira, banyak juga. Ya, bila mungkin kalau kita sedekah 100.000 diganti 100.000, ya, pasti berlipat-lipat. Ya, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya di antara perniagaan yang tidak akan pernah rugi yaitu sedekah. Tidak akan pernah rugi. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan sedekah pangkal kaya. Gitu. Sedekah pangkal kaya, bukan nabung atau bukan hemat pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Ya. Kalau orang ingin berniaga yang enggak ada ruginya, di antara sedekah. Di antaranya 3 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. Ya, yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, sedekah. Enggak ada ruginya. Ya, malah kita senantiasa beruntung, senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Ada waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan buat kami dalam majelis ini. Ada 2 hal yang ingin kami tanya, fokus kepada masalah salat. Pertama, tentang salat berjamaah. Kami pernah melihat di satu tempat dia masbuk rakaat terakhir, posisi jamaah pada saat itu sudah membaca tahiyat akhir, lalu datang rombongan masbuk. Nah, mereka membuka salat jamaah baru itu. Apakah ini bagaimana posisinya? Dia tidak bersama jamaah yang ada, tapi dia membuka jamaah baru, mendirikan salat berjamaah. Setelah selesai atau belum? Setelah selesai salat salam jamaah yang pertama. Iya. Kedua, pertanyaan kami tentang pengertian di awal waktu. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, kita dianjurkan untuk salat di awal waktu. Pemahaman di awal waktu ini apakah berjamaah setelah qomat dikumandangkan, atau ada batas waktu, rentang waktu yang
berikan. Demikian pertanyaan kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, ini berkaitan dengan hukum sholat jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama. Bagaimana hukumnya? Gitu. Terjadi perselisihan pendapat, perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan boleh kita membuat jamaah baru setelah jamaah yang pertama, bahkan terus jamaah kedua, jamaah ketiga dan seterusnya. Ya. Dan sebagian lagi mengatakan tidak diperbolehkan. Jamaah yang baru yang kedua setelah jamaah yang pertama. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita kalau ada perselisihan di antara para ulama? Maka kita pilih pendapat yang paling mendekati kepada kebenaran. Dan pada masalah ini, wallahu alam, yang paling benar yaitu yang saya pilih pendapat yang mengatakan tidak ada jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama bersama imam rawatib yang sudah tetap, gitu. Tidak ada. Gitu. Adapun sebab perselisihan di antara mereka, kenapa ada yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak diperbolehkan, ini pernah terjadi di masa dulu kekhalifahan Raja Abdul Aziz kalau nggak salah, Saudi. Dulu itu mereka sholat itu per mazhab, sholat per mazhab. Kan mazhab Imam Syafi'i dulu sholat udah beres minggir mazhab yang lain, gitu. Udah beres minggir lagi mazhab yang lain, terus begitu. Kemudian kesini akhirnya ditetapkan bahwa kita sholat berjamaah itu dengan satu imam, baik beda mazhab tapi satu imam. Tidak ada lagi sholat jamaah yang kedua, ketiga dan seterusnya, gitu. Jadi masalah ini yang lebih tepat adalah tidak ada jamaah yang setelahnya. Ya. Begitu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah pertama, ya, maka tidak mengadakan jamaah yang kedua. Meskipun mengadakan jamaah yang kedua, bagaimana hukumnya? Dia dianggap apa? Salah sendiri pahalanya, gitu. Ya, dianggap salah sendiri. Ya. Karena kalau jamaah yang kedua, yang ketiga dan seterusnya mereka tetap mendapatkan pahala satu jamaah, nanti orang-orang akan apa? Meremehkan waktu, nanti mundur-mundur, itu tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailun lil musallin," celaka orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Ya, udah mereka mengundur-undur waktunya, bahkan sampai masuk waktu sholat berikutnya. Ya, itu. Nah, wallahu a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua, ini mengenai awal waktu. Ya. Awal waktu itu berarti begitu masuk waktu sholat, azan, muadzin, kemudian juga iqamah, itulah awal waktu. Ya. Ini batasannya yang disebut dengan awal waktu itu seperti itu. Ya. Karena disebutkan kan ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, salat itu apa? Kitaban mawquta. Ya. Suatu ketetapan yang telah